Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep perbedaan individu. Jadi upaya memahami konsep perbedaan individu itu diawali dengan mengetahui dan memahami makna individu, baik secara bahasa maupun secara istilah. Individu secara bahasa adalah orang seseorang atau pribadi orang, terpisah dari orang lain. Dia itu sendiri. Selain itu, dapat diartikan pula sebagai organisme yang hidupnya berdiri sendiri. Secara fisiologi bersifat bebas, tidak memiliki hubungan organik dengan sesamanya. Lalu selanjutnya, manusia merupakan makhluk individu yang menjadi bagian dari seluruh segmen kajian dalam kehidupan manusia. Seperti dalam pemakna manusia sebagai makhluk yang berpikir, sebagai makhluk, sebagai pekerja, makhluk yang dapat dididik. Manusia sebagai makhluk yang dapat dididik menjadi individu yang memiliki keunikan atau karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lain. Seorang manusia terlahir sebagai makhluk hidup yang tumbuh berkembang melalui fase tertentu. Manusia sebagai makhluk individu segera mengenal lingkungan. Pada masa perkembangan selanjutnya, maka pada saat itulah manusia menyandang status sebagai makhluk individu. Pada saat itulah manusia menyandang status sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Secara istilah, individu dapat diartikan sebagai seorang yang memiliki peranan dalam lingkungan sosial atau memiliki kepribadian serta pola tingkah laku yang spesifik tentang dirinya sendiri. Oleh karena itu, orang sebagai individu yang memiliki kecenderungan dan ditetapkan sebagai ciri-ciri yang khas. Perbedaan individu adalah sebuah bagian penting yang diperbincangkan dalam diskusi dari masa ke masa. Perbedaan tersebut dapat dipahami berdasarkan ruang lingkup pengkajian tertentu. Apabila perbedaan individu diperbincangkan dalam kajian terkait perkembangan atau pertumbuhan, yaitu mengarah pada pembahasan perubahan fisik dan psikis setiap individu. Tentang perbedaan individu dihubungkan dengan kegiatan pembelajaran. Maka kajian dari segi ini yaitu kecakapan, kemampuan, bakat, minat, motivasi. Sejauh ini perbedaan individu dipahami dengan mengetahui karakteristik seseorang sebagai individu yang memiliki kecenderungan dan ditetapkan sebagai ciri-ciri yang khas pada setiap individu secara utuh. Ciri-ciri yang khas itu membedakan seorang individu dengan yang lain. Lalu, ragam perbedaan individu. Perbedaan individu dapat dideteksi dengan diamati dan dipahami beberapa faktor. Setiap perbedaan yang terdapat dalam diri seseorang, perbedaan ini dapat diklasifikasikan berdasarkan dua faktor. Yang pertama faktor umum dan faktor personal. Faktor personal itu meliputi perbedaan yang bersifat dari internal, dari diri individu. Sangat mendekati arah psikologis. Seperti sikap seseorang peserta didik terhadap tenaga pengajar. Terkadang ditemukan ketidaksesuaian antara tingkah laku dan mimik
atau ekspresi seorang peserta didik yang kurang respect terhadap gaya mengajar seorang tenaga pengajar, sehingga mempengaruhi kenyamanan dalam belajar. Sedangkan faktor umum itu meliputi hal-hal yang bersifat umum, seperti perbedaan usia, lalu berdasarkan kelayakan tingkatan usia pembelajaran. Pembelajaran selalu mempertimbangkan faktor usia yang dihubungkan dengan pemilihan materi, penggunaan media, dan penerapan metode. Bagaimana agar cara mendidik supaya efektif. Kita mahasiswa sukses belajar, yang kita mahasiswa bahasa Arab berarti kita mahasiswa sukses belajar bahasa Arab, yaitu dengan cara mahasiswa memiliki kiat masing-masing untuk sukses dalam belajar bahasa Arab. Berdasarkan hasil dari pengamatan atau situasi pada saat proses pembelajaran, disebutkan bahwa variasi tercapainya tujuan belajar mahasiswa itu menunjukkan perbedaan keterampilan yang dikuasai oleh setiap mahasiswa. Itu murni karena itu adalah perbedaan antara individu satu dengan yang lain. Demikianlah video monolog tentang individu. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.